Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, jemaah tarawih yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini saya ingin melanjutkan ceramah kita yang kemarin melalui sifat taruh pembahasan tadonir itu junnah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua sayap manusia dalam kehidupan. Sayapnya manusia itu adalah syukur dan sabar. Burung-burung itu Pak Ibu, kalau patah sayapnya satu, dia tidak bisa terbang jauh. Makotoforo ini rufatawu yakofolo vanita cedik. Betuan nada kita tidak bersyukur dan bersabar, maka kita akan sulit terbang tinggi. Kemarin pembahasan kita mengenai syukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu mensyukuri pemberian lidah dari Allah Subhanahu wa taala. Lidah ini Pak, organ tubuh yang kecil. Dek gaga kabutunna. Seandainya lidah bisa kita keluarkan lalu ditimbang, ukurannya kecil, beratnya tidak berat. Tetapi ya komelo ima kasolang, maloppo wi akasolangan. Ya komelo toy mapidece maloppo toy apidecengan. Betapa banyak orang Pak Ibu yang hina seketika. Kenapa? Karena tidak mampu, tidak menjaga perkataannya dengan baik. Kemarin beberapa bulan yang lalu ada seorang kiai, kerjaannya sudah bagus, gajinya per bulan sudah bagus, tetapi karena tidak mampu menjaga perkataannya, tidak mampu menjaga lidahnya, maka hina seketika. Ada juga orang Pak, karena menggunakan lidahnya dengan baik, maka derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bahayanya lidah. Makanya Luqmanul Hakim ketika diperintahkan mengambil organ tubuh di suatu hewan, beliau mengambil lidahnya. Lilana nalah. Ketika ditanya, wahai Luqmanul Hakim, kenapa lidahnya yang kamu ambil? Kenapa bukan giginya yang kamu ambil? Kenapa bukan kukunya yang kamu ambil? Beliau mengatakan, saya mengambil lidahnya karena inilah organ tubuh yang paling merusak. Si kenani adanna tomatoriolota, pepatah mengatakan, kalaulah pedang melukai tubuh bupak mega pak burana, ya minimal ampisiling. Tetapi kalau lidahlah yang menyakiti hati seseorang, obatnya susah dicari. Kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairat aw liyasmut." Barang siapa yang
beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau lebih baik diam. Jadi dua mi bawa napa pilenga kinabita. Ya kode yulle puada wi anu made cenge amma koki. Ya kode vale yulle amma makko puada ki anu made cenge. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak, pembuktian kita bahwa kita mensyukuri nikmat lidah yang Allah berikan kepada kita, gunakan lidah ini dengan baik. Kata Rasulullah, lidana syakirat dakirat, perbanyak berzikir kepada Allah. Yang kedua, sayapnya manusia itu adalah bersabar. Sabar akibat. Kapan kita bersabar? Ketika kita melakukan perintah Allah. Mata ko ki jama farintana fung Allah Ta'ala. Mak doja ki waninna. Pas moto ki mas sempaja subuh taliwa cakaruduta. Maka disitulah kesabaran kita diuji. Yang kedua, kapan lagi kita bersabar? Ketika bertahan untuk tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang Bapak, sebenarnya orang ini punya kesempatan untuk membalas keburukan dengan keburukan, tetapi karena adanya sifat sabar yang berperan pada dirinya seseorang, keburukan itu justru dibalas dengan kebaikan. Disitulah sifat sabar. Luar biasanya sabar itu. Dan bahkan ya norfa guru ngaki guru tabu Pak. Yakko mapidece ki lauri tau mapidece lauri aleta. Situnganna tenya mapidece ngasana. Mapasi waluk dece mi. Tegin yasa mapidece ki lauri tau yang kesimata mapeja lauri dia. Inilah yang berbuat baik sesungguhnya. Dan bahkan itu dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu Bapak membalas keburukan dengan kebaikan, membalas kejahatan dengan kebaikan. Ketika Rasulullah Bapak berdakwah di Taif, beliau dilempar, beliau dimaki-maki, beliau diejek. Apakah Rasulullah membalas kejahatan dengan kejahatan? Tidak Bapak. Kejahatan Rasulullah balas dengan kebaikan. Luar biasanya Rasulullah. Bahkan ada ulama yang mengatakan Rasulullah itu sampai berdarah Bapak, dilempar. Datang Jibril mengatakan, ya Rasulullah, elo dua bawan no, saya hancurkan mereka. Tapi agak minasa Nabi tak Bapak. Aja mau hancurkan. Ya, dia itu gagai dakwai. Ya ko hancurkan. Ko siapa lek marang kelinga ada anakna pamatu. Ya ko anakna syato marang kelinga ada apona pamatu. Itulah luar biasanya Rasulullah membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi kalau kita mau mencontohi Nabi Bapak, balas kejahatannya orang dengan kebaikan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi kita bersabar Bapak? Ketika kita ditimpa musibah. Ada respon bermacam-macam seseorang Bapak ketika ditimpa musibah. Yang pertama, ada orang ketika ditimpa musibah manoko-noko, ya. Wong Allah Ta'ala nanoko. Wah, luar biasa meto. Yang kedua, ada orang yang ketika kena musibah, dia tersenyum, dia menerima, dia ikhlas menerima musibah tersebut. Coba kita lihat Bapak musibah yang diberikan kepada Nabi. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Asera ratuna 50 tomat dakwah Nabi Nuh, syaga mi bawa meluk marang kelinga. Nabi Ibrahim diuji dengan dibakar di dalam api. Nabi Yusuf ditangkap lalu dipenjarakan. Ujian yang diberikan kepada Siti Maryam difitnah, hamil di luar pernikahan, hamil tidak ada pernikahan. Tetapi mereka Bapak mampu bangkit dari musibah tersebut, bahkan bahagia di balik musibah tersebut. Maka singi faringaran dari Allah Ta'ala. Iya. Maka dari itu Bapak, kena ke musibah, ya pokok yo. Perbaiki hubungan kita, perbaiki ingatan kita, ipa kesingi faringaran dari Allah Ta'ala. Jangan sampai tak lupa ki gara-gara musibah. La yukallifullahu nafsan illa usaha, nasu Allah Ta'ala.
Aku tidak membebani seseorang di luar dari kemampuannya. Allah berikan kita musibah Bapak, pasti kita mampu dengan musibah tersebut. Allah berikan kita musibah kematian, kita mampu musibah tersebut. Allah berikan kita musibah penyakit, Allah tahu bahwa kita mampu menghadapi musibah tersebut. Bahkan Ustadz Nuruddin itu Bapak pernah mengatakan musibah itu bagaikan baju yang kita pakai. Baju yang saya pakai ini belum tentu cocok sama bapak-bapak. Begitupun sebaliknya, belum cocok untuk saya. Maka begitu juga musibah, kenapa musibah itu diberikan kepada kita? Karena kalau diberikan kepada orang lain tidak mampu. Makanya diberikan kepada kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Allah pasti menguji kita dengan sedikitnya harta, dengan ketakutan, dengan dengan jiwa. Nuji kifung Allah Ta'ala. Pasti itu Bapak, karena memang dunia ini tempatnya ujian. Tetapi ujung ayatnya Allah mengatakan wabasyiris sabirin. Sampaikanlah kabar gembira kepada mereka yang bersabar. Inilah Bapak kunci kesuksesan dalam menghadapi musibah itu, kata Allah, yaitu kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nareki fung Allah taala musibah Bapak tenya maka dede na foji ki fung Allah taala. Maga mi fale melok to fung Allah taala pendre wi kelasta. Anak sekolah itu Bapak tidak bisa masuk, tidak bisa lanjut kelas selanjutnya jikalau tidak diberikan soal terlebih dahulu, jikalau tidak diberikan ujian terlebih dahulu. Maka begitu juga manusia, Allah berikan ujian kepada hambanya biar dia naik kelas. Bahkan Andre Gurunta, Profesor Nasaruddin Umar Bapak, beliau mengatakan seandainya kita mengetahui apa yang ada di balik musibah tersebut, maka kita akan meminta agar kita itu dianugerahi musibah. Makanya golongan arifin, beliau itu Bapak melumiha musibah rifung Allah Ta'ala. Dia ingin dianugerahi musibah. Kenapa? Karena dia mengetahui apa yang ada di balik musibah tersebut. Inilah Bapak. Jadi saya ambil sebagai kesimpulan dua fanina rufatau, yaitu yang pertama bersyukur, yang kedua bersabar. Burung-burung itu Pak Ibu, kalau dia mau terbang tinggi harus sering-sering, harus banyak-banyak menggerakkan sayapnya kalau mau dia terbang tinggi. Begitu juga manusia, kalau mau tinggi derajatnya harus sering-sering menggerakkan, harus banyak-banyak menggerakkan sayapnya. Apa sayapnya manusia? Syukur dan bersabar. Artinya kalau kita mau terbang tinggi, banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak bersabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.